Parlemen Uni Eropa memberikan persetujuan akhir keluarnya Inggris atau Brexit pada Rabu 31 Januari 2020 setempat. Maksud kami pada hari Rabu lalu. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi Inggris untuk menanggalkan keanggotaannya setelah 47 tahun bergabung dengan Uni Eropa. Lantas, apa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa? Rekan saya Eva Mono akan memaparkan data dan faktanya. Eva, silakan. Baik, terima kasih Marvin. Marvin dan pemirsa, Parlemen Eropa akhirnya menyetujui perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa resmi berlaku pada 31 Januari 2020 waktu setempat setelah hampir setengah abad menjadi anggota Uni Eropa. Nah, setelah Brexit terlaksana, Inggris akan memasuki periode transisi hingga akhir tahun 2020. Lalu apa dampak dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa? Mari kita cek data dan faktanya, Marvin dan juga pemirsa. Pertama kita akan melihat dulu apa sebenarnya Brexit itu. Brexit ini adalah kependekan dari British Exit. Ya, ini adalah kependekan dari Brexit atau British Exit atau keluarnya Inggris dari Organisasi Kerjasama Regional Uni Eropa. Nah, Uni Eropa adalah wadah kerjasama politik dan ekonomi 28 negara Eropa. Atau kini dengan jelang keluarnya Inggris artinya anggota Uni Eropa berkurang menjadi 27 negara. Semua negara di blok ini sepakat bahwa warga negara dengan mudah tinggal dan bekerja di semua negara anggota. Anggota Uni Eropa terdiri dari sejumlah negara diantaranya Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Finlandia dan juga Jerman. Inggris bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 1973 dan kini setelah 47 tahun bergabung dengan Uni Eropa. Melalui hasil pemungutan suara di Parlemen Eropa, Inggris akhirnya meninggalkan Uni Eropa. Lalu pemirsa, apa sebenarnya alasan Inggris ingin meninggalkan Eropa? Ada sejumlah alasan mengapa akhirnya Inggris meninggalkan Eropa. Setidaknya ada dua alasan yang kami himpun diantaranya, yakni selama bergabung dengan Uni Eropa, Inggris ini harus membayar iuran 350 juta pound sterling per minggu ke Uni Eropa. Sehingga iuran ini membebani keuangan dari Inggris. Lalu alasan yang kedua adalah dengan adanya free movement. Inggris menyatakan menolak free movement. Dengan adanya free movement, ini bisa membawa banyak imigran datang dan juga menetap di Inggris. Ini juga membebani keuangan Inggris karena harus turut menanggung biaya kesehatan para imigran. Lalu pemirsa, apa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa? Kita akan fokus pada sisi perdagangan. Ke slide selanjutnya teman-teman, ya kita lihat bahwa ini Uni Eropa adalah mitra dagang Inggris. Kita lihat bahwa berdasarkan data dari World Integrated Trade Solution 2017, 4 dari 5 negara tujuan ekspor Inggris adalah Jerman, kemudian Prancis, Belanda, dan juga Irlandia. Keempatnya ini adalah anggota Uni Eropa. Kontribusi dari keempat negara tersebut hampir sepertiga atau sekitar 29,36% dari total ekspor Inggris sebesar 129,78 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana juga dengan negara asal impor Inggris? Kita akan lihat. Ya, ternyata tidak jauh berbeda dengan negara tujuan ekspor. 3 dari 5 besar negara asal barang impor Inggris ini adalah Jerman, Belanda, dan juga Prancis. Nah, mencermati nilai ekspor impor Inggris ini menjadi gambaran bahwa Uni Eropa adalah mitra dagang utama bagi Inggris. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Brexit potensial berdampak pada menurunnya kinerja perdagangan bagi Inggris dan negara keanggotaan atau negara anggota Uni Eropa lainnya. Karena belum jelasnya peraturan perdagangan pasca Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, kemudian perdagangan yang terhambat ini juga berpotensi berujung pada menurunnya kinerja perekonomian Inggris. Lalu pemirsa, apa dampak Brexit bagi Indonesia? Kita akan lihat. Ya, pemirsa, sebenarnya nilai perdagangan Indonesia dengan Inggris ini tidak terlalu besar. Pada tahun 2018, Inggris berada di urutan ke-21 negara tujuan ekspor dan juga impor Indonesia. Dengan totalnya pemirsa adalah 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Atau rinciannya adalah untuk ekspor Indonesia ke Inggris adalah sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk impor Indonesia ke Inggris adalah sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita bandingkan ini sebenarnya beda jauh kalau kita bandingkan dengan neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.
Tahun 2019 lalu total ekspor Indonesia ke negeri tirai bambu itu mencapai 25,85 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara nilai impor Tiongkok ke Indonesia mencapai 44,58 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, neraca perdagangan Indonesia dengan Inggris sepanjang 2014 hingga 2018 juga mengalami penurunan pemirsa. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2017 atau tak sampai setahun setelah referendum Brexit di tahun 2016 yang lalu. Nah, di tahun 2019 selisih ekspor dan impor Indonesia dengan Inggris turun dari 696,54 juta dolar Amerika Serikat menjadi 356,48 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian nilai investasi Inggris di Indonesia juga tidak terlalu besar. Kita akan lihat berapa jumlah investasi Inggris di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa di tahun 2018 total nilai investasi Inggris di Indonesia adalah 271,1 juta dolar Amerika Serikat dengan 483 proyek. Sedangkan hingga kuartal 3 tahun 2019, nilai investasi Inggris di Indonesia tercatat 65,3 juta dolar Amerika Serikat dengan 557 proyek. Nah, kalau kita bandingkan ini juga beda jauh ternyata dengan nilai investasi Tiongkok. Sepanjang tahun 2019 lalu menempati posisi kedua terbesar setelah Singapura dengan total nilai investasi mencapai 4,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,8% dari total nilai investasi asing di Indonesia. Sedangkan pemirsa untuk Singapura nilai investasinya di Indonesia mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,1% dari total investasi asing di Indonesia. Kemudian pemirsa kita lihat bahwa sementara itu saat referendum Brexit bergulir pada tahun 2016 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memastikan bahwa meski Inggris keluar dari Uni Eropa tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Inggris dan Indonesia. Selengkapnya kita simak pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Indonesia meyakini bahwa hasil referendum tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris. Ya, pemirsa, dampak Brexit diperkirakan tidak terlalu signifikan bagi Indonesia. Jika melihat beberapa indikator tadi seperti indikator nilai perdagangan Inggris ke Indonesia dan juga nilai investasi Inggris di Indonesia yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun Indonesia dan Inggris punya potensi besar untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang meski Inggris sudah tidak tergabung dengan Uni Eropa. Marvin. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Eva Wondo. Memang betul sekali meskipun memang tidak terlalu signifikan dampaknya bagi Indonesia, tapi juga ini jangan menjadi sebuah hal yang menjadi terlena begitu Indonesia. Apalagi kalau kita lihat bersama sentimen internal Indonesia pun juga harus tetap kokoh agar tidak ada koreksi-koreksi signifikan yang terjadi pasca ada keputusan tersebut. Terima kasih Eva Wondo untuk pemaparan Anda.